Cara sabar itu simpulkan saja, bukan diam menerima, bukan. Simpulkan sambil menyusun aksi, kata Allah. Apa kesimpulannya? Kan semua Allah yang atur, ya Allah. Ini semua punya Engkau. Hamba hanya ikhtiar. Engkau perintahkan, hamba jalani. Engkau minta, hamba ikhtiar, hamba ikhtiar. Engkau tetapkan hasil yang ini bukan milik hamba, itu punya Engkau. Engkau yang punya, ya Allah. Semua berasal darimu. Tapi Engkau pasti merencanakan yang terbaik untukku. Orang yang bisa melahirkan kesimpulan seperti itu saat dia diuji, dipuji. Orang yang lain meratap-ratap, hamba ini bertawakal kepada aku. Orang yang lain bahkan ada yang mencela aku, ya Allah kenapa begini, ya Allah kenapa mesti saya. Yang ini menerima dengan kesabarannya, aku berikan rahmatku kepadanya. Ketika rahmat itu turun, maka rezeki berlimpah turun kepadanya. Sabar itu tiga, sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar ketika mendapatkan takdir yang tidak kita inginkan. Orang taat perlu sabar, orang puasa kalau tidak sabar, ngombe. Orang sholat tahajud kalau tidak sabar, ya mendingan tidur, kan begitu. Orang sedekah kalau tidak sabar, ya mendingan tak PI duit tak kantong. Lalu apa tak sedekah non? Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Jadi ketika kita meninggalkan kemaksiatan dalam keadaan kita kepingin melakukannya, maka itu kita dituntut sabar, dan itu dapat pahala besar. Dan yang ketiga, sabar ketika kita mendapatkan takdir yang tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan, yang tidak kita suka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Man lam yasbir ala balai, wa lam yarda ala qadai, falyatlub ilahan siwai." Orang yang tidak ridho atas ketetapan takdirku dan tidak sabar atas ujian yang aku beri sama dia, suruh cari Tuhan selain aku, kata Allah. Artinya apa? Kita tidak punya pilihan lain kecuali apa? Sabar. Nah, kalau ada pilihan, termasuk dunia dan seisinya, pilih istighfar. Pilih istighfar. Karena kemuliaannya dua. Satu, istighfar itu memberikan jaminan langsung dari Allah kepada kita untuk menjadikan semua yang Allah titipkan kepada kita semua berkah dan bernilai baik. Yang kedua, istighfar itu cara paling cepat untuk mengabulkan doa. Semakin tinggi orang istighfar, terbiasa dengan istighfar, naik kendaraan, di kendaraan dia istighfar, latihan terus, dan terbiasa dengan itu. Itu ya Allah mustajab doanya. Kadang-kadang belum minta sudah diberi. Cepat sekali. Makanya istighfar itu mahal. Pastikan semua yang melekat pada diri kita itu disukai oleh Allah. Saya beritahu rahasia besar ya dalam Al-Quran. Tapi ini di antara kita saja. Istighfar itu kunci paling cepat mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Paling cepat. Paling cepat. Dan istighfar itu di antara tanda mengikuti Nabi yang paling utama, sehingga dengan mengikuti itu cinta Allah diturunkan. Buka Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika umatmu itu kalian mencintai Allah dengan benar, cinta yang tulus, bukan cinta di lisan. Orang yang sering minta ampunan kepada Allah untuk mengikuti sunnah Nabi, kata Nabi, banyakin istighfar, ya fattabi'uni, kita sering istighfar, maka turunlah ampunan Allah kepadanya. Yang kedua, cinta Allah turun kepadanya. Kalau sedang punya masalah, sedang dialami, ingin melapangkan hati, cepat, jangan pakai jeda. Inna ma'al usri yusra. Seringkali kita baca terjemah, tapi tidak dialihkan ke bahasa psikologi. Sungguh, di dalam kesulitan itu ada bahasa gampangnya begini, pasti selesai. Setiap masalah ada solusinya, bahasa gampangnya pasti selesai. Kalau Anda menghadapi masalah, apapun itu, seberat apapun, cepat katakan, jangan pakai jeda. Pasti selesai. Gak ada yang gak ada solusinya. Insya Allah selesai. Katakan dulu. Ya. Bahkan nanti banyak ditemukan di Quran itu pakai kul, katakan. Jadi kalau hati kita masih ragu, belum keluar, keluarkan dengan lisan, katakan dengan lisan. Pasti selesai, pasti bisa. Saya bisa. Makanya orang punya wudhu itu pasti kalau dia selalu jaga wudhunya akan terjaga dalam kebaikan. Karena fungsi wudhu salah satunya mencegah maksiat. Itulah sebabnya setelah wudhu kita doa taubat. Coba selesai wudhu kok taubat?
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu tobat, bebas dari maksiat. Itulah rahasia wudu. Salah satunya menjaga seseorang dari perbuatan maksiat. Bukankah yang punya harta adalah Allah? Bukankah yang punya ilmu adalah Allah? Bukankah yang punya kebahagiaan adalah Allah? Tapi menariknya, kita tahu, kita menyadari yang punya ilmu Allah, yang punya harta Allah, yang punya kebahagiaan Allah. Tapi kita yang mengatakan itu semua adalah milik Allah, jauh dari Allah. Bagaimana semua itu bisa diraih? Bukankah hukum mengatakan orang yang dekat dengan seseorang yang punya kapasitas akan punya akses mendapatkan kemudahan dari kapasitas yang dia miliki? Orang yang dekat dengan pejabat dibuka akses dari jabatannya. Orang yang punya kedekatan dengan orang yang punya harta dibuka kelapangan untuk mendapatkan bagian dari hartanya. Hukum itu berlaku seseorang yang dekat dengan Allah. Apa yang sulit bagi Allah untuk melimpahkan kepada hambanya? سامحني يا الله حين أبكي على قضائك وأنا أعلم بأنه خيرا لي ولكن قلبي ضعيف يا الله أرهقته الهموم فقوني بك فلا أحد لي سواك يا الله. Kami bahagia menjadi umatnya, maka jangan pernah cabut hidayah ini ya Allah. Kami bahagia menjadi umatnya, maka tetapkanlah kami menjadi umatnya saat datang ajal menjemput kami ya Allah.